Oke, jadi welcome back buat semua yang sudah menunggu video baru. Sorry banget karena gue lagi dalam masa-masa ujian akhir di kampus ya. Jadi jarang bikin video baru, padahal udah banyak konten yang udah gue siapin buat di uploadan baru gue. Jadi episode kali ini adalah sesuatu yang sangat bikin gue excited karena ini adalah istilahnya end game dari sebuah custom mechanical keyboard yang gue jalanin. Jadi gue kemarin menemukan beberapa masalah dengan keyboard yang gue custom kemarin, si Maxfit 61. Itu di beberapa keys nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak agak-agak error gitu, kadang bisa kepencet kadang enggak. Jadi gue pikir ya mending gimana kalau beli sekalian keyboard baru aja yang bisa juga gue masukin ke channel gue ini kan. Jadi gue memutuskan untuk membeli sebuah keyboard yang menjadi endgame gue di custom mechanical keyboard ini. Dan ini besar banget ya, bisa dilihat ya. Ini keyboard yang pasti lu udah tahu karena udah launching dari beberapa waktu yang lalu, juga udah ada raffle-nya juga dan gue ikutan. Sebenarnya gue dapat diskon, meskipun gue nggak menang raffle ya, tapi gue dapat diskon untuk membeli ini, jadi makanya gue beli. Ini adalah keyboard 65% bisa dibilang yang keren banget dari Maxfit. Waktu pertama kali launching teasernya itu, wah ini benar-benar sangat menggoda iman dompet duniawi gue ya. Jadi akhirnya kita beli ini. Oke, mungkin lanjut aja kita ke unboxingnya. Nah, kita mulai dengan mencopot si Maxfit 61 kita, dan kita buka si adiknya ya guys ya. Ini adalah ya, nanti kita lihat sendiri ya. Ternyata paketnya sangat besar guys. Gue pikir karena dulu gue juga punya ini kan, Dareyu EK871 itu 71 keys juga yang harusnya sama ya, tapi ini 67 keys gitu. Jadi gue nggak ngerti sih bedanya di keys apa yang bedain si keyboard dengan 71 keys total dan 67 keys, karena bisa jadi beda-beda ya, tergantung ukuran shiftnya, tergantung ya ukuran macam-macam lah. Agak susah ya, atau gue yang salah nih. Nah, ini dia Funtech Maxfit 67 keyboard, apa istilahnya ya, fan pleasing, dimana Funtech mendengarkan masukan-masukan dari fans-fans yang gue termasuk juga ya di dalam Discord channelnya Funtech. Itu mendengarkan masukan-masukan terkait dengan keyboard yang nantinya akan mereka bikin. Ini kalau nggak salah sampai berapa tahun ya, 2 tahun kalau nggak salah Funtech mendesain si keyboard ini. Jadi oh ya, by the way, spesifikasinya ya, gue beli Funtech Maxfit 67 itu di switchnya yang Gateron Milky Yellow. Jadi ini switch yang preloop. Gue nggak tahu kalau dari sananya preloop apa enggak, tapi setahu gue preloop dari pabrik gitu, dan warna hitam. Sebenarnya ini ada warna putih juga, jadi case-nya warna putih, terus si keysnya warna putih. Kalau ini kan abu-abu, si keysnya warna putih juga, dan aksennya itu kalau yang ini kan kuning ya, setahu gue ini kuning pudar gitu. Kalau yang putih itu aksennya itu biru muda. Dan yang putih ini yang membedakan si Maxfit 61 dan si
Maxfit 67 itu hype-nya itu bedanya itu di sini. Di 2022 ini, 2021 sih, itu rame banget keyboard dengan rotary knob ya. Dan Fantech Maxfit 67 ini punya itu. Jadi ini yang bikin, salah satu yang bikin gue beli ini gitu. Langsung aja kita buka ya. Ini nih. Ini yang putih ya. Kelihatan gak sih? Ini yang putih, ini yang hitam. Jadi ini 65% form factor, triple connection mode, USB, Bluetooth dan dongle 2,4 GHz. Keycapsnya PBT die sub. Nggak ditulis. Double shot ya harusnya. Long lasting battery life, sound absorbing foam. Udah ada foamnya. Preloop stabilizers canggih. Aluminium rotary knob. Wow. Aluminium rotary knob. Langsung disuguhin sama si keyboardnya. Gila nggak lo? Ganteng banget, cok. Jadi kita buka dulu. Ya, ada si keyboardnya sendiri. Ganteng banget. Kita kesampingin dulu ya. Lalu ada buku manual dan kartu garansi. Seperti biasa, buku-buku ajaib ya. Lalu wow. Nah, sebentar. Kita buka-buka semua dulu ya. Kita singkirin dulu. Kelengkapannya kita dapat si keycap accent yang tadi gue bilang warna kuning pudar. Terus ada ini switch puller dan dongle-nya di sini ya. Gue nggak tahu, kayaknya memang nggak ada tempat buat naruh dongle ya di keyboardnya. Jadi ditaruhnya di plastik. Ini ada switch puller dan keycap puller yang gue juga ada sebenarnya. Jadi ya kita taruh dulu aja. Terus kabelnya ya, belum, sayangnya ini belum gold plated, tapi udah Type C, jadi oke. Dan panjang, ini kayaknya sekitar 1,5 meter ya. Udah braided juga. Dan ini good quality ya. Dan ini tambahan-tambahan keycaps. Gue gak tahu ini apa ya. Ini ada, ini buat Apple user ya. Ada CMD, ada option yang dikasih dua ukuran yang berbeda ya. Jadi buat kalian yang Apple user, Mac user itu bisa pakai cap yang udah disediain juga sama si Fantech. Dan itu kelengkapannya. Kita lanjut ke keyboardnya. Oke, langsung aja kita buka si raja terakhirnya ya. Si Maxfit 67. Mana nih? Nah, dengarkan itu. Enak banget ya kalau lagi unboxing nih. Suara-suaranya tuh satisfying gitu. Ini dia si Maxfit 67, keren banget cok. Nah ya, rotary knob-nya itu premium banget ya. Kalau lu pegang tuh rasanya nih kayak bukan brand lokal gitu. Dan ini baliknya ya, dia ada kayak adjustable buat si ketinggiannya. Lo bisa atur setengah atau full gini. Gue nggak tahu ini ketinggiannya berapa derajat ya. Jadi kita coba setengah dulu. Nggak terlalu ngaruh ya, setengah. Coba kita ke full. Nah ini lebih enak. Ini ya, gue kangen banget nih suara. Wow, dengerin.
udah enak dari pabrikannya tuh udah enak, cuma di bagian spacebarnya itu emang masih agak-agak rattle ya. Jadi kayaknya kalau mode sederhana kayak band aid mode, terus di loop lagi dikit stabilizernya, mungkin ini masih terlalu rattle ya. Jadi di spacebarnya kita bakal mungkin ganti ke stabilizer yang udah gue pakai di Maxspeed 61 karena itu enak banget, Mavic Durock Black. Dan selebihnya enak sih. Mungkin kalau secara tampilan ya, yang menurut gua kurang itu cuma di bagian ininya nih, kelihatan gak sih? Bentar. Nah, bagian sampingnya sini dia tuh kayak ada apa ya istilahnya, kalau bahasa gua tuh jeglongan gitu ya di sini. Sebenarnya ini bagus sih buat ngangkat keyboard gini, cuma kayaknya nggak perlu banget ya dibikin kayak datar rata gitu, kayaknya enak-enak aja. Dan bahannya sebenarnya udah plastik ABS solid gitu ya, cuma plastiknya itu masih kerasa sih, kerasa dikit. Dan kerennya adalah si bautnya ini, karena ini mountingnya sebenarnya tray mount, cuma dia ada bautnya juga ke case upper case nya. Jadi di sini nih, ya? Nah, ini ada baut juga yang nyambungin si plate dan lain-lain di dalamnya itu dengan case paling luarnya. Jadi itu kali ya review dan impression gua soal si Fantech Maxspeed 667 ini. Dan oh ya, mungkin kita bongkar-bongkar aja kali ya, karena ini juga yang bikin gua beli si Fantech Maxspeed 67. Aduh, agak berantakan ya, maaf ya. Kita buka sih. Oh, ntar gak cukup ternyata. Aduh, ntar dah, susah. Nggak ribet ya, harus 3 row gini bukanya. Nah, ini harusnya bisa nih yang ini. Nah, ini dia si Gateron Yellow, apa tadi namanya? Gateron Milky Yellow. Mungkin milky-nya karena si bottom case-nya ini dia warnanya bening gitu ya, bening putih tulang gitu. Jadi ini si switch-nya, dan ini dia. Kelihatan gak ya? Kelihatan ya. Jadi ini tuh south facing. Itu dia kenapa gue beli keyboard ini. Ini south facing. Jadi bener-bener istilahnya customable gitu. Kenapa customable? Karena orang-orang tuh kadang yang nyemplung ke dunia keyboard ya, dia tuh sering kali itu nggak paham sama ini, sama custom yang dilakukan gitu. Misalkan kayak kayak ini ya, soal interference. Jadi apa yang membedakan keyboard south facing dan north facing? Secara sederhana, south facing dan north facing itu arah biasanya paling gampangnya lu lihat tuh di arah LED. Jadi arah lampu LED-nya kalau di switch, kalau ngarah lampu LED-nya di atas dan jadi posisi, gue udah masukin lagi. Ada posisi suatu switch itu kan ada yang miring gitu ya. Ada yang miring, ada yang lurus, dan ini atasnya gitu. Nah, posisi yang miring biasanya kalau north facing itu ke atas,
ke utaranya si keyboard ini. Ntar gue bongkar lagi deh biar lu agak paham ya. Nah, kelihatan ya? Nah ini yang bagian miringnya ini, dia kalau north facing tuh ke atas gini. Nah, naruhnya gini. Jadi yang ada biasanya ada kayak garis bolongnya itu di atas. Kalau north facing, kalau south facing dia ngarahnya ke bawah gini. Yang miringnya dia ke bawah. Nah, apa yang biasanya kalau north facing itu keyboardnya ya biasanya jauh lebih murah harganya daripada si south facing. Kenapa? Karena south facing keyboard itu lebih customable daripada north facing keyboard. Jadi ada namanya istilahnya interference. Nah, interference itu kalau misalkan pada keyboard north facing ya, itu terjadi pada saat si switch lu dan keycaps lu itu kayak gesekan gitu. Nah, ini kalau mentok gini itu namanya interference. Jadi kayak bunyinya tuh cetak-cetak sendiri gitu loh. Enggak, biasanya itu terjadinya di row 3 nih, enter, caps lock, ASD, FGH dan lain-lain. Itu terjadinya biasanya di situ karena dia pendek kan. Jadi keyboard itu, nah ini kelihatan ya, kan paling pendek itu di row 3. Jadi biasanya interference itu terjadi di row 3 sini. Adan. Maaf ya, kita lanjut nanti. Oke, jadi adannya udah selesai nih. Jadi gue lanjut lagi ya. Di bagian row 3 itu biasanya terjadi interference. Nah, kenapa south facing itu banyak dicari? Karena dia lebih masuk ke banyak sekali profile keycap. Jadi nggak mungkin terjadi adanya interference gitu. Jadi karena kalau di north facing itu interference itu terjadi kalau keycapsnya itu menggunakan cherry profile. Cherry profile itu ngikutin bentuk dari PCB modelnya itu south facing. Jadi miringnya itu ke bawah. Jadi kalau misalkan ya lu bayangin aja deh, kalau misalkan miringnya ke depan, terus yang keycaps lu miringnya ke belakang, kan ini masih tegak kan. Di sini itu nggak miring. Jadi otomatis itu bakal kena kayak gini. Nah, itu bunyinya nggak enak banget. Itu sebenarnya preferensi ya, tapi kalau misalkan lu udah masuk banget, kecebur istilahnya, tenggelam di dunia mechanical keyboard, lu pasti bakal ngerasain itu bedanya interference dan tidak interference. Biasanya terjadi di sini. Nah, gue denger di Maxfit 67 ini juga sesuatu yang sebenarnya lu pernah harus pertimbangkan ya kalau misalkan lu beli si keyboard Maxfit 67 ini. Jadi sebenarnya ini south facing semua ya, kecuali di bagian spacebar. Spacebar ini masih menggunakan north facing. Kenapa? Karena nah, ini bisa dilihat ya. Ada switch on off-nya di sini. Itu yang kenapa bikin keyboard Maxfit 67 ini itu masih north facing di bagian spacebar-nya. Karena kalau misalkan south facing dia akan tabrakan sama si switch ini. Jadi makanya dibikinlah si spacebar ini north facing. Nah, isu beberapa model yang dikirimin ke reviewer yang udah besar kayak Best Indotech, terus Cranky Tech ID, terus Joshua Timothy, itu banyak interference itu di sini malah kan, di bagian spacebarnya kalau pakai keycaps yang kuning tadi, yang aksen kuning tadi. Kalau pakai di kuning di bagian spacebar, dia bakal interference. Gua nggak ngerti kenapa ya. Itu mungkin QC aja, karena harusnya di bagian row paling bawah ini itu nggak mungkin adanya terjadi interference gitu. Mungkin keycapsnya ya kalau gue bilang. Jadi harusnya aman kalau misalkan lo pakai
Vicky Caps, cari profile apapun, jenis atau merek apapun di keyboard ini, karena harusnya di sini nggak terjadi interference gitu. Setahu gua ya, tapi gua nggak tahu kalau misalkan memang interference di sini karena note facingnya, gue juga nggak tahu. Jadi itu dulu video kali ini ya, terkait gila, gue kebanyakan skripsi jadi bahasa yang di otak gue tuh bahasa resmi gitu. Nah ini Maxfit 67 kita udah unboxing, udah lihat isinya kayak apa, si switchnya kayak apa, terus ini sound facing dan lain-lain. Mungkin kalau misalkan lu butuh sesuatu dari Maxfit 67 ini, bukan modding ya, info atau apa segala macam, lu komen aja di bawah, nanti gue jawabin. Atau misalkan lu butuh penjelasan yang lebih lengkap lagi, mungkin gue bisa bikin videonya gitu di part 2 soal si Maxfit 67. Dan soal modif part 3 yang gue bilang tape mode atau apapun lah, ganti keycaps, itu masih gue usahain ya, karena semua video gue dari barang yang gue unboxing dan lain-lain itu yang mensponsori adalah dompet gue sendiri. Jadi kalau misalkan gue masih ngumpulin duit dan videonya bikinnya agak lama, atau masih terkendala waktu karena gue masih ngerjain tugas akhir, jadi maaf aja ya guys, ini adalah sesi curhat gue soal bikin video ini. Jadi gue bakal pelan-pelan aja bikin videonya biar kalian senang juga dengan materi yang gue bawain, dan gue juga enak gitu bikinnya, karena tanpa paksaan atau tanpa mengorbankan apa-apa gitu. Oke, mungkin segitu dulu video dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe videonya, biar itu bisa, semua video gue ya, bisa menggantikan isi dompet gue yang hilang demi menghibur kalian. Thank you.